Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Laurena Lestari dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yaitu persepsi dan sikap konsumen di era digital. Apa sih itu konsumen? Baik, di sini saya akan menjelaskan konsumen. Konsumen didefinisikan sebagai pemakai barang hasil produksi. Konsumen dapat dipahami sebagai konsumen akhir yang menggunakan produk bukan untuk dijual atau digunakan dalam proses bisnis. Perilaku konsumen di era internet telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media lainnya yang serupa menjadi cara baru bagi siapapun termasuk perusahaan atau pemasar dan konsumen untuk menyebarluaskan informasi. Mudahnya akses itu menyebabkan informasi atau apapun yang berkenaan dengannya semakin cepat menyebar dan terkadang tak terkendali. Ada pula pengertian persepsi dan sikap konsumen. Ada beberapa teori persepsi dan berbagai menurut. Ada yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Ada juga yang menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan. Persepsi adalah proses di mana orang memilih, mengelola, dan menerjemahkan stimulus menjadi visualisasi memiliki arti dan koheren tentang dunia. Ada pula proses pembentukan persepsi, yaitu 1. Paparan. Paparan terjadi ketika stimulus datang dalam jangkauan reseptor sensorik seseorang, penglihatan, penciuman, atau sentuhan. Dan yang kedua, perhatian. Perhatian mengacu pada sejauh mana aktivitas pemrosesan dikhususkan untuk stimulus tertentu. Adapun yang ketiga, interpretasi. Interpretasi mengacu pada makna yang kita berikan pada rangsangan sensorik. Ada pula faktor dan manfaat persepsi konsumen. Kita bahas faktor dulu ya. Faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Apa sih? Ada 2 macam, yaitu 1. Faktor rangsangan, yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, ataupun bentuk. Yang kedua, faktor pribadi atau individu yang termaksud proses di dalamnya, bukan hanya pada panca indera, akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan untuk serta harapan dari individu itu sendiri. Baik, sekarang kita ke manfaat persepsi konsumen. Ada 4 hal, yaitu 1. Persepsi bagian dari penilaian konsumen terhadap produk yang nantinya memengaruhi sikap dan keputusan pembelian. Yang kedua, persepsi konsumen merupakan cerminan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, persepsi konsumen membantu pemasar dalam membangun kesadaran merek pada diri konsumen atau consumer brand awareness. Yang terakhir, 4. Persepsi konsumen adalah dasar yang membentuk citra, merek, dan benak konsumen. Baik, kita beralih ke pembahasan sikap konsumen. Apa sih itu sikap konsumen? Sikap konsumen adalah bagaimana konsumen cenderung melakukan evaluasi terhadap apa yang akan dibelinya, entah barang atau jasa. Barang atau jasa yang disukai itu atau tidak secara konsisten. Adapun model pembentuk sikap dan karakter sikap. Bagaimana ya bentuknya? Kita bahas model pembentuk sikap dulu ya. Sumarwan 2011 mengungkapkan bahwa terdapat beberapa model sikap, antara lain 1. Model sikap trikomponen triandisi. 2. Model atribut multi atribut atau Fishbein. 3. Model angka ideal. Dan bagaimana sih karakter sikap? Menurut Loudon dan Della Pitta,
Dalam Sumaruan 2011 atau 2014, sikap mempunyai beberapa karakteristik, yaitu 1. Mempunyai objek. Yang kedua, mempunyai arah, intensitas, dan derajat. Yang ketiga, mempunyai struktur. Dan yang keempat, belajar. Dan ada pula menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sumaruan 2011, sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Komponen kognitif. Yang kedua, komponen afektif. Yang ketiga, komponen konektif. Baik, kita akan beralih ke perkembangan penelitian persepsi dan sikap konsumen di era digital. Baik, terima kasih banyak. Itulah hasil presentasi saya dari materi saya, yaitu persepsi dan sikap konsumen di era digital. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.